Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah dengan harapan segala kebutuhan kita terpenuhi olehnya. Karena Dia telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat rahasia untuk berterima kasih kepadanya, dan dengan kalimat inilah Dia menjanjikan segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Lalu kita melihatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga dengan mengejar tentunya janji Allah yang akan membalas dengan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini atau utusan Allah ini dengan dibalas 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, juga pemenuhan segala kebutuhan kita dalam roda kehidupan muka bumi dan juga di akhirat nantinya dengan surga. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengejar dan membaca salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, dan kita masih di bab solat, di sub bahasan C-nya masbuk atau makmum yang tertinggal. Setelah sebelumnya tentu kita sudah membahas panjang lebar masalah imamah atau keimam, ya, imaman, dan semua berhubungan dengan masalah imam-imam atau bahasan masalah imam. Masalah makmum ini yang masbuk, yang berarti makmum yang tertinggal. Yang pertama adalah mengikuti imam menurut keadaan yang didapatinya. Jika orang yang hendak menunaikan solat memasuki masjid dan ia mendapati solat sedang dilaksanakan, maka ia wajib memasuki masjid dengan segera dan mengikuti apa yang dilakukan imam sesuai dengan apa yang ditemukannya, baik dalam keadaan ruku, sujud, duduk ataupun berdiri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 591, dan juga ada yang melemahkan. Sebenarnya hadisnya ada yang melemahkan dan ada juga yang menghasankannya, yang berbunyi, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi solat dan ia mendapati imam sedang melakukan sesuatu, maka hendaklah ia melakukan sesuatu yang sedang dilakukan imam itu. Meskipun hadis ini ada yang menilai dhaif, tetapi mayoritas ulama telah mengamalkan kandungannya karena didukung oleh beberapa riwayat yang lain yang menguatkannya. Tentu dalam ilmu hadis, kalau misalnya hadis lemah itu tidak bentrok dengan hadis yang lebih kuat, hasan atau sahih, maka, dan juga sisi yang lain, dia bukan lemah sekali, bukan kena ada pendusta misalnya, maka dia bisa dipakai terutama dalam fadail amal atau penguat riwayat. Fadail amal artinya amal-amal sunnah. Plus lagi kalau dia dikuatkan atau penguat riwayat atau dukungan riwayat terhadap riwayat-riwayat yang lebih kuat. Ada riwayat yang lebih kuat mendukung masalah ini. Seperti misalnya hadis yang sahih yang berbunyi, ya, seperti yang setelahnya, ya, di poin nomor 2, dihitung satu rakaat dengan didapatkannya ruku. Dihitung satu rakaat bagi makmum yang menemukan imam sedang ruku, kemudian ia ruku bersamanya sebelum imam bangkit dari rukunya. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 893, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a wa man adraka ar-rak'ah faqad adraka as-shalah. Jika kalian datang salat atau mendatangi salat dalam keadaan kami sedang sujud, maka hendaklah kalian sujud, namun jangan kalian menganggap itu satu rakaat, dan barang siapa yang mendapati ruku maka ia telah mendapatkan satu rakaat. Hadis ini tentu hadis yang sahih. Makanya tadi hadis yang di poin pertama, karena dia lemah tapi dia didukung atau terdukung atau mendukung riwayat yang lebih kuat darinya. Hadis ini menjelaskan siapa yang datangi imam lagi sujud, dia harus sujud juga. Ini. Tapi belum dihitung satu rakaat. Kalau dia dapat ruku baru dapat satu rakaat. Ini tentu hujjah atau argumentasi yang sangat jelas membantah perilaku sebagian orang di antara kita, masuk ke masjid dia tunggu. Kalau imam sudah terlanjur bangun dari ruku, enggak lagi ruku, bangun dari ruku misalnya, dia faham kalau ruku itu dapat satu rakaat. Tapi masalahnya waktu imam sudah sami Allahu liman hamidah atau sujud Allahu Akbar, dia tunggu, dia enggak mau sholat karena alasannya kan tidak dapat satu rakaat. Padahal sebenarnya bukan begitu hukumnya. Hukum syar'i tetap saat takbir lalu ikuti imam. Mau imamnya lagi i'tidal, Allahu Akbar, kita bilang juga Rabbana walakal hamd, sudah niat i'tidal. Atau imam lagi sujud, kita Allahu Akbar, sujud. Takbiratul ihram tetap, pembukaan solat tetap, karena kata Nabi SAW, solat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Ya, pengharaman solat adalah takbiratul ihram, penghalalannya adalah salam. Artinya mulai takbir sudah diharamkan semua kegiatan kecuali solat. Begitu salam terhalalkanlah semua yang tidak boleh dalam solat, gitu kan. Tentu yang halal dalam agama maksudnya. Jadi ini jelas sekali bantahan teman-teman sekalian. Bahkan ada orang rugi sekali. Dia pada saat datang rukuk nih, imamnya sami Allahu liman hamidah rakaat terakhir. Misalnya maghrib rakaat terakhir, dia tunggu sampai imam salam baru dia buat jemaah baru. Karena ini rugi sekali. Ulama mengatakan dan hampir sepakat jumhur ulama mendapatkan bersama dengan jemaah pertama walaupun tinggal tahiyat saja atau tinggal salam lebih afdal daripada jemaah baru. Karena dihitung solat di awal waktu. Jemaah pertama tetap lebih afdal. Walaupun jemaah kedua kita bisa saf pertama, kita bisa ikuti dari awal, tetap lebih afdal yang pertama. Maka nggak boleh teman-teman sekalian. Dan minimal kita dapat apanya? Keutamaannya. Jadi misalnya kita nggak dapat rukuk, memang nggak dapat rakaat, tapi kan pada saat sami Allahu liman hamidah kita ikut sami Allahu liman hamidah. Misalnya Rabbana walakal hamd. Kita kan dapat doa i'tidalnya, dapat gerakan i'tidalnya. Sujud dapat doa sujudnya, dapat gerakan sujudnya. Duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, gerakan berdiri rakaat yang kedua. Ini semua kita dapat pahalanya. Kenapa mengharamkan diri dari itu teman-teman sekalian? Makanya takbir, tetap takbir ikut. Tapi memang tolok ukur dapat rakaat hanya ruku. Ini juga berlaku pada hukum Jumat ya. Jadi terakhir orang mendapatkan Jumat itu adalah ruku rakaat kedua. Ini tambahan informasi saja. Jadi kalau laki-laki datang, ini kalau seandainya tentu kita lebih baik datang lebih awal. Kita bicara hukum fikih. Kalau seandainya ada orang datang telat, imam sudah sholat Jumat dan pas dia rakaat kedua ruku, Allahu Akbar, dia sempat Allahu Akbar, dia ruku, dapat Jumat. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia baru Allahu Akbar, dia niatnya duhur. Bukan lagi niatnya Jumat. Karena sudah tidak dapat satu rakaat. Ngerti enggak? Berarti Jumat dia enggak dapat. Dia sekarang sholatnya duhur. Niatnya dalam hati duhur. Dan nanti dia begitu salam ya sholatnya 4 rakaat. Ya, jelas ini. Yang ketiga, mengganti rakaat yang tidak didapatkan setelah imam salam. Setelah imam salam, hendaklah makmum yang masbuk tadi mengganti rakaat solat yang terlewat atau yang tidak didapatkan bersama imam. Jika ia berkenan, maka ia dapat menjadikan rakaat yang terlewat sebagai rakaat terakhir solatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapatkan dari solat bersama imam, maka hendaklah kalian solat bersamanya. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, hendaklah kamu menyempurnakannya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 602. Ulama di sini berselisih pendapat tentang masalah apakah orang yang mendapatkan rakaat terakhir dari maghrib misalnya, dia terhitung mengerjakan rakaat terakhir atau rakaat pertama. Kalau imam rakaat pertama, kan gitu. Maksudnya rakaat terakhir, maaf. Imam rakaat terakhir. Kalau rakaat terakhir maghrib, imam dari awal mengimami sholat. Pas kita masuk rakaat terakhir, dapat satu rakaat. Bagi imam itu rakaat terakhir, bagi kita? Nah, khilaf di antara ulama itu. Ada yang mengatakan itu adalah rakaat pertama, ada yang mengatakan rakaat terakhir. Kalau yang mengatakan itu rakaat terakhir seperti imam, berarti dia tinggal tambah 2 rakaat yang tertinggal. Kan gitu. Kalau dia menganggap itu rakaat pertama, maka itu juga boleh. Berarti dia tinggal tambah rakaat kedua dan rakaat ketiga. Tapi kita tidak bisa salahkan itu. Itu pendapat ulama. Karena hadis yang dijadikan patokan ini. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apapun yang kalian dapatkan dari solat imam rakaat ketiga. Kita juga dapat rakaat ketiga kan? Walaupun kita belum 1 dan 2, ngerti enggak? Tapi di sini kata Nabi SAW, apa yang kalian dapatkan dari imam hendaklah kalian solat bersamanya. Anggap itu rakaatmu, gitu lah. Seperti itu pemahaman sebagian ulama. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, rakaat 1 sama rakaat 2 yang belum kamu kerjakan, hendaklah kamu menyempurnakannya. Ini pendapat ya. Tapi tentu saya pribadi berpegang pada pendapat bahwasanya itu dihitung rakaat pertama. Dan kita tinggal menambah yang kedua ketiga. Ini pendapat juga sama dengan hadis yang sama ini. Dimaknakan adalah jika kalian dapatkan dari imam, ya, hendaklah kalian sholat bersamanya. Maksudnya adalah yang kalian dapat ya hitung rakaat pertama buat kalian. Begitu maknanya. Jadi sebenarnya dari hadis yang sama berselisih pendapat di antara ulama. Kata beliau misalnya,
Jika ia mendapatkan 1 rakaat dari solat maghrib bersama imam, hendaklah ia melakukan 2 rakaat lagi, di mana rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surah, sedangkan rakaat kedua cukup membaca Al-Fatihah saja. Lalu tasyahud dan salam. Faham maksudnya? Syekh Abu Bakar rahimahullah menganggap, berpegang pada pendapat kalau itu adalah rakaat ketiga. Ngerti nggak? Jadi kalau kita masuk imam rakaat terakhir kita baru takbir Allah Akbar, dapat rukuknya, dapat 1 rakaat kan. Imam rakaat ketiga kita juga dianggap rakaat ketiga dalam pendapat ini. Ya. Makanya beliau bilang di rakaat kedua nanti baca Al-Fatihah sama surah, rakaat ketiga baca Al-Fatihah saja. Karena kan memang rakaat ketiga kita cuma baca itu kan. Lalu tasyahud dan salam. Akan tetapi jika ia berkenan, boleh juga, maka ia dapat menjadikan rakaat yang tertinggal sebagai rakaat pertama solatnya. Hal ini berdasarkan atau sebagaimana disinyalir dari sabda Nabi SAW, "Ma fatakum faqdu." Apa yang terlewatkan dari kalian maka qada'lah atau gantilah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Nasa'i. Berarti 2 pendapat dalam masalah ini ya. Jika yang tertinggal itu 1 rakaat dari maghrib, maka ia dapat menunaikan rakaat tersebut dengan membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara keras, sebagaimana rakaat yang tertinggal, lalu tasyahud dan salam. Sebagian ulama berkata pendapat yang menjadikan rakaat yang tertinggal sebagai rakaat pertama dari sholatnya adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi artinya orang yang menganggap yang tertinggal yang diikuti itu adalah rakaat yang pertama, ya, Allahu a'lam, itu adalah pendapat yang lebih kuat. Yang keempat, bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam. Bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam. Masih hidup ini ya? Siang-siang belajar fikih ya. Harus siap otaknya, biasanya habis subuh ini ya. Makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam solat yang bacaan Al-Fatihah dan surahnya dibaca keras. Solat jahar, subuh, maghrib, isya. Kalau imam baca dengan suara keras, makmum tidak usah baca apa-apa. Gitu. Bahkan disunnahkan diam, karena bacaan imam sudah cukup baginya berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man qama lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah." Hadis ini diriwayatkan Ahmad nomor 14.233, Ibnu Majah 850. Ya, dan ini tentu disahihkan oleh mereka. Barang siapa yang mempunyai imam solat berjamaah, maka bacaan imam sebagai bacaan dia. Juga sabda Nabi SAW, "Mali unazi'ul Qur'an." Mengapa aku dilawan pada bacaan Al-Qur'anku dengan menyaingi dan mendahuluiku? Maka para sahabat tidak lagi membaca yang telah dibaca keras oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 312 dan dihasankan oleh beliau. Jadi pernah satu kali Nabi SAW sholat, begitu Nabi bilang waladhdallin gitu kan, sahabat amin, terus kemudian sahabat pada berlomba baca Al-Fatihah. Seperti biasa kita lakukan di masjid ya. Baca Al-Fatihah, berlomba baca Al-Fatihah. Maka Nabi SAW lagi baca ayat, lagi baca surah, jamaah di belakang lagi baca Al-Fatihah. Jadi bentrok bacaan. Nabi bersuara, ini bersuara. Walaupun kecil, tapi kalau banyak orang baca semua kan gitu. Maka kata Nabi SAW, "Mali unazi' Qur'an." Kenapa tadi saya terganggu bacaanku gara-gara kalian juga ikut baca? Hadis ini dihasankan Tirmidzi. Kata para sahabat, setelah itu kami tidak pernah lagi membaca apa yang Nabi sudah baca di solat jahar, solat kerasin suara. Kalau solat sir, duhur, asar, tidak ada khilaf di antara ulama, wajib baca, termasuk Al-Fatihah. Di sini teman-teman ada khilaf di antara ulama. Yang pertama Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah, mau solat sir atau solat jahar, dua-duanya wajib baca. Dan dalam madhab Syafi'iyah harusnya imam itu faham. Setelah waladhdallin dia harus diam ukuran 7 ayat. Kasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Ini dalam madhab Syafi'iyah harus begitu. Tidak boleh dia waladhdallin amin langsung baca surah. Karena Al-Fatihah dalam madhab Syafi'iyah wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i hadis ini umum. Wajib, sunnah, kerasin suara, enggak kerasin suara, berjamaah atau sendiri, Al-Fatihah wajib. Cuman dalam madhab Syafi'iyah pun dilarang makmum bentrok dengan bacaan imam, semestinya begitu. Karena hadis ini jelas. Dalam madhab Syafi'iyah pun dikatakan bahwasanya imamnya harus faham, dia harus memberikan kesempatan ukuran 7 ayat Al-Fatihah.
Waladhdallin, amin. Dia diam dulu, makmumnya biarin baca semua. Karena kalau dia baca, makmum baca, kena larangan hadis ini. Tidak boleh kita bentrok sama bacaan imam, gitu lah. Cuma banyak orang salah paham dengan ini. Tetap dia ribut baca di belakang imam, sementara imam sudah membaca. Karena imamnya tidak faham, makmum juga tidak faham. Jadi masalah di sini. Ini terjadi ya, pelanggaran hadis tapi tidak disadari. Ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat jumhur ulama Ahmad, Malik dan Abu Hanifah mengatakan tidak ada lagi Al-Fatihah di solat jar. Sudah, bacaan imam, bacaannya makmum. Maka imam leluasa setelah waladhdallin amin pilih surah apa saja yang dia inginkan. Gitu kan? Ada satu keadaan menurut jumhur ulama, kalau misal keadaannya suara imam enggak kedengaran karena luasnya masjid atau lapangan, mikrofonnya mati, off, enggak bisa. Kita di belakang enggak dengar. Ini imam baca apa nih? Maka di situ kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Ya, Al-Fatihah wajib, gitu kan? Di sini. Atau di saat imam memberikan kesempatan makmum untuk membaca. Misal, waladhdallin, amin, lalu imamnya diam. Kita sempat baca. Bismillahirrahmanirrahim, kita sempat baca. Tapi ya, dalam Syafi'i harus dilanjutin sampai selesai. Kalau dalam jumhur ulama enggak. Kalau pas kita bilang Maliki Yaumiddin, imamnya sudah baca Qul a'udzu birabbin nas, berhenti kalau dalam jumhur ulama. Enggak dilanjutin lagi. Karena enggak boleh bentrok dengan bacaan imam. Dan bacaan imam tadi Al-Fatihah sudah mewakili bacaan kita, makmum. Jelas ini? Allahu a'lam. Nganguk-nganguk gini tapi enggak tahu. Ngerti ya? Ya Allah, saksikan. Sudah saya sampaikan, ya. Baik. Jika sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu." Hadis ini tentu diriwayatkan Imam Muslim dan Nasai. Imam Nasai riwayatkan nomor 921. Sesungguhnya kata Nabi SAW, imam itu ditunjuk tidak lain kecuali untuk diikuti. Jika ia bertakbir, takbirlah. Jika ia membaca Al-Fatihah dan surah, diamlah. Perhatikan di sini ya, lafadznya jelas. Makanya jumhur ulama menekankan masalah itu. Tapi tentu kita tidak boleh salahkan mazhab Syafi'iyah. Itu hak, mereka punya dalil, gitu kan? Dalam masalah yang terserah. Mau baca silakan, mau enggak, itu juga hak masing-masing. Tapi dalilnya jelas berhubungan dengan masalah ini, gitu ya. Akan tetapi disunnahkan bagi makmum membaca bacaan yang bacanya tidak dikeraskan oleh imam, sebagaimana disunnahkan bagi makmum membaca Al-Fatihah ketika imam diam. Sudah kita jelaskan tadi ini. Yang kelima, tidak boleh mengerjakan solat sunnah ketika solat wajib sudah dimulai. Kita lagi solat tahiyat masjid, lagi solat qabliyah, iqamah, berhenti solat. Kecuali kata ulama satu keadaan, kita yakin sebelum iqamah selesai kita bisa salam. Memang kita misalnya sudah sujud terakhir, lagi tahiyat, iqamah, tidak apa-apa. Tapi kalau baru takbir rakaat pertama, baru bangun dari ruku rakaat pertama, enggak, saya sholat dulu. Ada orang begitu, saya sering masuk masjid biasa. Ini udah sholat di jamaah, ikan paus di depan kita dapat. Ini dikejar ikan teri. Nah, udah nggak boleh ini. Nanti kalau memang kalau kita sempat takbir ya, makanya juga manfaatnya teman-teman kalau kita masuk masjid, kemudian belum iqamah, takbir aja, niat sholat. Kalau iqamah kita batalin, tapi sudah dapat pahalanya. Jangan juga diam. Oh ini tinggal 1 menit kayaknya nggak keburu. Nggak, urusan nanti itu. Mereka iqamah silakan. Tapi siapa tahu dia tunggu, takbir aja. Kalau dia iqamah ya sudah kita batalin. Kata beliau tidak boleh mengerjakan solat sunnah ketika solat wajib dimulai. Jika solat wajib dimulai dan seseorang sedang mengerjakan solat sunnah, hendaklah ia menghentikannya. Tanpa tutup dengan salam ya. Berhenti saja. Jika ia belum mendapatkan 1 rakaat pun yang ditandai dengan bangkit dari ruku, ya. Jika tidak, hendaklah ia menyelesaikan dengan segera. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Jika solat wajib telah dimulai, maka tidak ada lagi solat kecuali yang wajib. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, nomor 710. Baik Ustaz, kenapa kita enggak tutup dengan salam saja? Karena tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Perintahnya berhentiin.
Kan gitu. Tidak pernah ada perintah solat wajib ditutup salamnya sambil berdiri, nggak ada. Atau habis i'tidal, kan gitu. Salam harus pada saat duduk. Maka itu harus dilakukan. Makanya berhentinya berhenti biasa saja. Dengan niat memang sudah iqamah salat, insya Allah sudah diberikan pahalanya. Yang keenam, orang yang telah memulai solat asar tapi ia belum solat duhur, bagaimana keadaannya? Para ulama telah berbeda pendapat tentang ketentuan hukum orang yang belum solat duhur sementara ia telah memulai solat asar. Apakah orang itu solat bersama imam dengan niat solat duhur, kemudian setelah salam ia berdiri kembali untuk menunaikan solat asar, atau ia solat bersama imam dengan niat solat asar, kemudian setelah selesai ia berdiri kembali dan menunaikan solat duhur, serta solat asar secara berurutan dengan alasan memelihara urutan solat. Jika saja tidak ada sabda Nabi SAW, fala takhtalifu alal imam, janganlah kalian berbeda dengan imam, tentulah melakukan solat bersama imam dengan niat solat duhur lebih utama. Jadi tindakan yang lebih berhati-hati ialah melakukan solat bersama imam dengan niat solat asar, lalu setelah selesai ia berdiri kembali dan mengerjakan solat duhur dan solat asar secara berurutan. Adapun solat yang dilakukan bersama imam dianggap sebagai solat sunnah. Jadi ini khilaf di antara ulama berhubungan dengan masalah ini. Jadi kalau seandainya ada orang, ini pendapat jumhur ulama, berbeda pendapat ya. Jumhur ulama dengan beberapa imam-imam. Pendapat pertama mengatakan adalah solat tetap harus berurutan. Dan itu dipegangi oleh jumhur ulama. Kalau kita datang, kita belum solat duhur dan memang ini bukan ditinggalkan secara sengaja. Kalau ada orang sengaja nggak mau solat duhur, pas dia mau lewat masjid, dia lagi pasang misalnya headset lagi dengerin ceramah, larangan meninggalin solat. Wih, kayaknya saya harus solat nih. Ya. Lalu dia masuk masjid, dia mau buru-buru, mau tobat, mau sholat duhur, tapi sudah iqamah sholat asar. Contoh kasus kalau ada begitu kan, maka dia masuk, mana dia dulu? Dia sholat duhur atau dia sholat asar? Tentu dia sholat asar di sini. Duhurnya sudah nggak ada, gugur bagi dia. Siapa suruh tadi dia nggak sholat kan? Dia? Karena di sini dia sengaja meninggalkan sholat kan. Tapi kalau orang lupa, lain. Lupa, tertidur, orang dibius, pingsan, ya, dia tidak bisa, dia operasi. Dia operasi jam 11, dibius, sadarnya jam 4. Duhur lewat nih, asar udah masuk. Nah, ini dia kerjakan sholat dulu. Nah, tinggal khilaf ulama tentang masalah orang kalau meninggalkan sholat duhur dan asar sudah masuk, mana yang dia lakukan? Sholat bersama imam dengan niat duhur, lalu setelah salam dia iqamah sholat asar. Dan ini pendapat jumhur ulama sebenarnya. Karena dengan cara seperti ini, maka tetap sholat berurut. Karena tidak ada khilaf di antara ulama tentang masalah urutnya sholat. Harus berurut. Duhur baru asar, maghrib baru isya, gitulah. Maka tidak ada khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Berurutnya. Tinggal masalah, sekarang kalau dia masuk nih, dia duhur telat, ini asar, maka dia niat duhur, lalu setelah salam sama imam dia niat asar, ini sudah mendapat jumhur ulama, ini sudah umum. Wallahu alam, kami pun berpegang pada pendapat ini. Pendapat yang kedua enggak. Dia masuk ke masjid, dia ikut sholat sama imam. Niatnya sholat asar iya. Tapi karena dia belum kerjakan duhur, dia belum kerjakan secara berurut. Sementara urutan waktu sholat itu hukumnya wajib. Mengurutkan sholat. Kita nggak boleh acak. Nggak boleh antum bilang subuh nggak usah deh 2 rakaat subuh nanti waktu asar aja, sekarang saya niat sholat asar di waktu subuh. Nggak boleh. Nggak diterima sama Allah kan? Ditentukan, jadi berurut itu hukumnya wajib. Maka pendapat kedua mengatakan dia sholat asar sama imam karena sudah terlanjur masuk waktu dan ikut imam, tapi dihitung sunnah bagi dia. Setelah salam dia sholat duhur 4 rakaat, baru dia iqamah, dia sholat asar lagi. Jadi dia 12 rakaat nih dalam pendapat yang kedua. Dan Syekh Abu Bakar rahimahullah berpegang pada pendapat ini. Beliau berpegang pada pendapat ini yang menyatakan bahwasanya dia tetap dihitung sholat sunnah di situ. Ya, dia tetap dihitung sholat sunnah untuk asarnya, karena harus mengejar urutan, maka dia harus sholat duhur baru sholat asar, dan ini yang terhitung sholat wajibnya. Tadi itu karena ikuti imam ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang lain berbunyi, kalau kalian sedang masuk ke masjid dan imam sholat, maka sholatlah. Jadi walaupun kita sudah sholat, boleh kita sholat lagi, tapi sudah jadi sunnah. Nah, hukum itulah yang dipegangi oleh pendapat yang berpegang pada, atau yang dipegangi oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah.
Tapi saya sudah jelaskan tadi perbedaan pendapatnya ya. Baik, yang ketujuh, makmum tidak boleh berdiri sendirian pada satu saf atau barisan. Bagi makmum tidak dibolehkan berdiri sendirian di belakang satu barisan. Jika ia tetap memilih untuk melakukannya, maka tidak ada salat baginya. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada seseorang yang salat sendiri di belakang saf. Istaqbil salatak, fala salata limunfaridin khalfas saf. Ulangi salatmu, karena tidak ada salat bagi orang yang berdiri menyendiri di belakang satu barisan. Hadis ini riwayatkan Ibnu Majah nomor 1003, Ahmad 15862 dengan sanad yang baik. Jika ia berdiri di samping kanan imam, maka hal itu tidak menjadi masalah. Ya. Baik, ini yang dimaksud dengan makmum tidak boleh berdiri sendirian adalah, saya kasih gambaran. Kalau misalnya kita masuk masjid teman-teman sekalian, semua satu saf, karena sedikitnya masyarakat misalnya, atau orang yang sholat itu Jakarta, Masya Allah ramai. Kalau di kota-kota lain, di desa, biasanya cuma satu saf, setengah saf orang sholat. Kalau Jumat lain, memang Jumat Masya Allah ramai-ramai ke masjidnya. Jadi kalau sholat 5 waktu biasanya begitu. Nah kalau ada orang masuk masjid, dia masih temukan saf, dia harus masuk, nggak boleh dia buat saf baru. Kalau dia buat saf baru sementara masih ada kosong, sholatnya tidak sah. Nggak bisa. Berarti daripada hadis ini tadi, bahwasanya Nabi SAW menyuruh orang itu mengulangi sholat gara-gara dia sholat sendiri sementara masih ada kosong. Baik, bagaimana Ustaz kalau saf penuh? Saya masuk satu saf memang, tapi penuh ujung semua ujung, nggak bisa lagi buat saf. Gimana cara? Termasuk di sayap masjid ya, teras masjid sudah tidak ada. Karena biasanya teman-teman di saf pertama ada masjid, kemudian ada tembok, ada jendela, nanti di luar ada lagi terasnya kan. Itu antum sambung di situ tuh. Kalau tidak ada lagi makmum ya. Misal gini, kita tinggal di kampung itu kita tahu nih sebenarnya udah nggak ada lagi makmum. Memang ini makmum terus selamanya selalu ini. Ada begitu kan? Kita udah tahu ini aja yang sholat, yang lainnya sudah Allahu alam di alam mana. Yang jelas ini semua yang sholat. Jadi kita sudah tahu nggak akan datang makmum lagi. Umumnya nggak datang lagi. Maka antum sholat sambung saf di situ. Karena saf yang terpisah dengan tiang hukumnya makruh, makruh saja. Tapi buat saf sendiri hukumnya bisa batal. Kan itu. Maka antum pilih yang itu. Walaupun makruh ya, di sayap kiri kanan masjid. Tapi kalau misalnya kita anggap masjid cuma kotak, nggak ada terasnya, penuh safnya, apa yang saya harus lakukan? Ada dua. Cara yang pertama adalah, kalau misal betul-betul antum yakin tidak ada makmum lagi, antum sudah tahu ini orang-orang ini dan saya yang sholat, setelah ini nggak mungkin lagi ada, sudah umum tiap hari saya sholat begitu misalnya. Maka cara yang pertama, tepuk pundak makmum yang ada di depan kita. Siapa saja boleh kita tepuk. Mestinya makmum itu faham, dia harus mundur, jangan sampai dia marah ya. Jadi dia tepuk, nanti mundur makmum itu temanin kita gitu. Ini satu cara. Cara yang lain adalah sholat saja, tetap sholat bersama mereka di saf itu, karena sudah tidak ada lagi tempat, nggak mungkin lagi kita membuat saf gitu kan. Kita sholat, maka pada saat mereka tahiyat, lagi menuju ke tahiyat, maka kita merapatkan tubuh kita dengan saf itu. Sebagian ulama fikih mengatakan menempelkan lutut ya, di dekat telapak kaki makmum di depan, bukan dilekatin tapi mendekati, sehingga kesannya dia satu saf. Atau pilihannya dia maju ke depan, lewatin makmum saf pertama, sholat di belakangnya imam, di sebelahnya imam. Ini imam, dia berdiri sebelahnya. Tapi ini harus orang yang faham hukum, kalau enggak nanti dianggap antum aliran baru lagi. Kita kan di Indonesia paling gampang divonis aliran baru, padahal sudah lama semua ini. Itu beranjak daripada riwayat Bukhari. Ya, waktu Nabi SAW sakit keras, ya, kan Nabi bilang sama Aisyah, suruh ayahmu sholat, imami sholat. Abu Bakar jadi imam. Waktu Abu Bakar jadi imam, orang semua jadi makmum, Rasulullah SAW keluar buka pintu rumahnya. Rumah Nabi pas sebelah masjid, sebelahnya mimbar, sebelahnya mihrab. Begitu dibuka, Abu Bakar tahu. Nabi keluar langsung di saf pertama. Nabi SAW langsung berdiri di sebelah kanannya Abu Bakar. Di sini kan Nabi telat ya. Kemudian Nabi berdiri di sebelah kanan Abu Bakar. Abu Bakar pas mau mundur oleh Nabi ditahan. Dibiarin Abu Bakar di depan jadi imam. Gitu kan? Maka teruslah berlanjut sholat. Maka di sini keluar sebuah hukum. Bolehnya membuat saf di sebelah imam. Termasuk kalau masjid penuh sekali.
Ada kadang-kadang tablik akbar mungkin sudah penuh sekali, ya sudah. Imamnya di sebelahnya bisa buat saf. Yang penting ada jarak sedikit antara imam sama makmum. Gitu kan? Maka ini termasuk hukum syar'i, dibolehkan. Tapi kalau tidak bisa, ya, apalagi kalau di saf salat itu adalah orang-orang yang masih awam, nggak ngerti, nggak mungkin antum serobot. Ini bisa digebukin nanti ya. Serobot, ini mesti mau masuk ke depan. Terus imamnya juga nggak paham, heran dia ada apa ini. Di sebelah saya tiba-tiba ada orang. Selama ini di mihrab saya sendirian gitu ya. Jadi ini hukum syar'i, kalau faham. Kalau tidak faham jangan dipaksain, tetap berdiri di saf belakang, gitu kan. Begitu pula sebagian ulama fikih mengatakan kalau kita datang telat sudah tahiyat terakhir. Saf pertama penuh atau saf pertama sama kedua penuh, tinggal kita sendirian. Kita kan harus takbir ikut tahiyat ya. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Duduknya agak rapat sedikit dengan makmum yang di belakang imam, pas di depan kita. Ya, seperti itulah. Tapi tidak menempelkan lutut ke kaki dia, nanti dia kaget kan ya. Tapi seperti itulah penyampaian para ulama fikih untuk memastikan tidak terpisah saf. Ini semua adalah ijtihadat. Ijtihad para ulama dalam masalah bab salat itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, makmum tidak boleh berdiri sendirian pada satu saf. Ini sudah tadi. Yang kedelapan sekarang, saf atau barisan pertama itu lebih utama. Saf pertama bagi laki-laki. Dalam solat sunnah, dalam solat disunnahkan berusaha supaya menempati saf pertama dan berdiri di samping kanan imam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah wa malaikata yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala thani. Wa fi thalitha qala wa ala thani. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 21.760. Tabarani dalam kitab Mu'jamul Kabir dengan sanad baik. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang sholat di saf pertama. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saf kedua? Ya. Lalu yang pada yang ketiga kalinya Nabi SAW mengatakan juga saf kedua. Jadi waktu mereka bilang, ya Rasulullah, saf kedua gimana? Dapat gak doanya malaikat dan Allah? Allah memberikan rahmat. Nabi SAW diam. 2 kali Nabi diam, 3 kali baru Nabi jawab, iya, saf kedua juga. Berarti saf yang paling baik pertama, lalu saf kedua. Jadi jangan kehilangan ini. Dan untuk memulai saf teman-teman harus dari belakang imam. Imam di mana? Makanya biasa mihrab ditaruh tengah-tengah sentral masjid kan? Tujuannya untuk itu supaya memang di tengah-tengah. Lalu kemudian yang pertama buat saf di belakang imam, ke kanannya. Sampai full kanan baru sambung kiri. Itu juga saf kedua, ke kanan baru kiri. Dalam riwayat Bukhari yang dikatakan para sahabat berkata kami sangat suka berada di saf sebelah kanan Nabi SAW di belakang Nabi karena Nabi selalu balik ke arah kanan, melihat ke arah kami. Gitu kan? Jadi memang sisi kanan itu paling afdal. Di belakang imam kemudian ke kanan. Kalau penuh baru isi ke kiri. Memang sudah begitu peraturan safnya ya. Kemudian selanjutnya sabda Nabi SAW, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 440. Sebaik-baik saf laki-laki adalah saf pertama dan seburuk-buruknya adalah saf terakhir. Sedangkan sebaik-baik saf wanita adalah saf terakhir dan seburuk-buruknya yang pertama. Hadis ini tentu dijelaskan oleh para ulama dengan 2 rincian. Yang pertama, yang mengatakan bahwasanya hadis ini punya sababul wurud, sebab disebutkan. Kalau Al-Quran ada sabab nuzul. Jadi ternyata di zaman Nabi SAW teman-teman dulu awal antara saf laki-laki dan saf perempuan tidak ada hijabnya, nggak ada pemisah. Dan pakaiannya dulu sahabat ya itu seperti baju ihram, izar dan rida, pakaian kain atas, pakaian bawah. Mereka belum mengenal pakaian dalam. Jadi maaf, tidak ada celana dalam. Sehingga orang laki-laki kalau sujud bisa terlihat, tersingkap. Di saf terakhir laki-laki itu berarti dekat dengan saf pertamanya siapa? Perempuan. Maka kalau perempuan ada di situ tidak ada hijab, dia bisa lihat laki-laki yang di saf terakhir. Ngerti nggak? Nah ini pendapat pertama, makna pertama yang mengatakan sebab disebutkannya hadis ini sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan yang paling buruk yang terakhir. Oh maknanya buruk di sini? Masa orang sholat buruk? Kan bukan itu. Tapi maksudnya tadi itu bisa tersingkap, bisa terlihat oleh wanita. Sedangkan sebaik-baik saf wanita adalah saf yang terakhir, jauh dari laki-laki. Dan seburuk-buruknya saf pertama. Karena saf pertama perempuan sama saf terakhir laki-laki selalu ketemu. Ngerti nggak?
Ya. Makna yang kedua adalah memang seperti lafadznya hadis ini, kata ulama, sebagian ulama. Artinya, saf laki-laki paling afdal di depan. Yang paling sedikit pahalanya yang paling belakang. Makin belakang maka makin kecil pahalanya. Saf perempuan paling besar di belakang, yang paling kecil di depan. Makanya kalau laki-laki mengisi saf, disuruh isi depan dulu. Kalau perempuan tidak, dimulai safnya dari belakang. Terisi, baru maju depan sampai paling depan nantinya. Dan ada sebagian masjid yang lakukan itu. Jadi ada panitia perempuan yang ingatkan, sini, ukhti, oh sini masuk sini. Dibuat dulu, sudah penuh, baru maju di depannya. Sampai penuh sampai di depan. Kalau laki-laki malah dari depan ke belakang. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Allahu a'lam, gitu kan. Tapi yang jelas maknanya adalah memang kita dianjurkan untuk laki-laki mengejar saf yang pertama. Makanya judulnya saf barisan pertama lebih utama. Dan ini kita bicarakan di masjid ya. Sementara perempuan hukumnya sunnah ke masjid, laki-laki lebih cenderung kepada kewajiban dalam pendapat jumhur ulama. Ya. Berarti memang yang didahulukan yang sedang jadi inti bahasan sebenarnya laki-lakinya. Kemudian sabda Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud nomor 676, Inna Allah malaikatu yusalluna ala alladhina yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang menempati saf-saf di sebelah kanan. Macam ada ekstra. Di saf pertama dapat juga doanya malaikat, di saf sisi kanan juga dapat. Jadi kanan masjid ya. Tentu di sini kanan untuk penuhi saf ya. Misalnya saf pertama kanan sudah penuh, kalau antum datang antum harus isi kiri. Jangan bilang saya mau kejar kanannya sehingga masjid semua miring kanan, kirinya kosong, enggak. Hah? Sudah jelas ini ya. Saya sudah pakai bahasa Indonesia, jangan salah lagi. Apalagi jual-jual nama saya nanti. Ada ikhwah pernah begitu. Dia sendawa, ini contoh saja. Sendawa ngeluarin angin dari tenggorokannya karena perutnya masuk angin. Terus dia bilang alhamdulillah. Yang satu ini bilang yarhamkallah. Ini ikhwah-ikhwah mengaji sama saya dulu di Makassar ini. Yarhamkallah. Semua ikhwah yang lain bilang, loh kok yarhamkallah? Kan itu bersin. Oh enggak, saya dengar dari Ustadz Khalid. Begitu dia bilang Ustadz Khalid, orang diam sih. Teman-teman ini kan lagi belajar sama saya. Kayaknya benar nih mungkin. Kebetulan yang bilang yarhamkallah ini teman SD saya dulu. Lebih tua dari saya 2 tahun gitu. Dia ikut-ikut gabung sama ikhwah di sini. Teman-teman yang lain memang lagi kelas pelatihan dai. Memang ada kaderisasi dai waktu itu kan. Ini cuma ikut nimbrung. Tapi karena dia teman SD saya bilang sama teman ikhwah ini teman SD saya nih. Saya hormati dia. Dia ini yang bilang. Orang-orang bilang ini temannya Ustadz Khalid waktu SD. Setelah itu bawa namanya lagi. Rupanya teman-teman ikhwah ini malu nanya. Lama gitu sudah berapa kali. Baru kemudian Ustadz mau nanya Ustadz. Rupanya sudah bergejolak. Kenapa? Kalau orang sendawa Ustadz, terus ada yang bilang alhamdulillah. Memang di tashmid juga dibilangi yarhamkallah. Saya bilang enggak. Hanya bersin saja. Loh, kata si fulan ada di situ dia. Katanya Ustadz bilang harus yarhamkallah. Saya tanya dia, kapan saya ajarin? Enggak, kayaknya. Ini kayaknya ini enggak enak. Makanya jangan karang-karang ya. Jadi sisi kanan masjid setiap saf, belakang imam ke kanan penuh, isi kiri dulu. Karena di sini hadisnya semua yang sisi kanan dapat doa. Walaupun saf kedua, saf ketiga, saf keempat, sisi kanan lebih afdal. Ya. Perhatikan hadis Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang menempati saf-saf di mana? Sebelah kanan. Berarti saf 1, saf 2, saf 3 sampai belakang kanan ini punya keutamaan. Makanya kita disuruh isi ke kanan dulu, Tapi jangan kanan semua, kiri dikosongin. Kemudian sabda Nabi SAW juga terakhir dalam masalah makmum ini. Ada pun pertanyaan ditanya, silakan sesuai dengan tema ini. Masalah imam kemarin dan masalah makmum silakan dikumpulin ya. Karena materi setelahnya azan dan iqamah. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 438. Taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Majulah kalian dan ikutilah aku. Imam di mana? Langsung di belakangnya. Rapatin semua ke situ.
Kemudian orang-orang yang di belakang kalian harus mengikuti kalian. Sama juga. Belakang imam ke kanan, penuh ke kiri. Terus begitu. Penuh lagi, terus begitu. Dan tidaklah satu kaum ya, membinasakan diri mereka sendiri membinasakan diri mereka karena terlambat dari saf pertama hingga Allah SWT membuat mereka selalu terlambat. Makna terlambat di sini ada footnote menjelaskan, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, maksudnya terlambat memperoleh rahmat atau karunia yang besar dan ketinggian derajat, juga terlambat dari ilmu dan yang semisalnya. Jadi kita tidak boleh sengaja menerlambatkan saf. Seperti orang di Indonesia, maaf, sering gitu. Iqamah, silakan Pak, silakan Pak, silakan. Orang semua dipersilakan, dia di belakang. Saf pertama lebih utama. Ya kan gitu. Saya pernah gitu dekat rumah sholat, pas iqamah, sedikit saya percepat langkah karena saya pikir mau kejar saf pertama. Rupanya ada orang-orang kiri kanan, lihat dipersilahkan masuk, tapi dia di saf belakang. Ada juga orang begitu, sudah iqamah, kesempatan saf pertama lagi kosong, ada satu orang, saya persilahkan, dia nggak mau, dia lihat orang sebelahnya, disuruh maju. Saf pertama ini utama sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "La ya'lamun nasa ma fi nidai was safil awal la atahuma walau habwa." Kalau seandainya orang-orang tahu apa yang Allah janjikan di saf pertama dan dari azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, kalau seandainya orang-orang tahu yang disembunyikan oleh Allah disiapkan di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Sebagian ulama salaf berkata, kalau saya sedang berada di saf kedua dan saf pertama sudah penuh, maka saya bersedia membayar seluruh harta yang saya miliki hanya untuk mendapatkan saf pertama di satu sholat. Saking besarnya nilainya. Jangan silakan tapi dia nggak masuk. Kalau kita masuk duluan, ada kosong, persilakan orang lain. Nah itu betul. Tapi kita silakan orang lain, tidak boleh. Dan kita menerlambatkan saf namanya itu. Akhirnya kan saf lama kosong. Maka ini ancamannya adalah Allah terlambatkan dia dari rahmat. Rugi sendiri, kenapa? Mestinya dia langsung masuk, gitu kan? Mengisi saf itu. Dan ini perlu, teman-teman sekalian harus diperhatikan ini. Ya. Harus diperhatikan ini. Dan kalau bisa memang di masjid-masjid itu selalu diingatkan. Tidak ada salahnya kalau azan, habis azan, antara azan iqamah masih ada jeda waktu, maka diingatkan makmumnya. Kalau memang dianggap masjid itu masih khawatir orang sering terlambat. Bapak-bapak isi saf yang pertama, gitu kan? Diingatkan. Lebih utama. Kalau sudah penuh tolong saf dimulai dari belakang imam ke kanan. Diingatkan. Karena masih banyak orang yang belum ngerti. Antara azan iqamah itu perlu diingatkan. Supaya memang orang-orang jadi tahu. Kalau enggak kan jadi berantakan safnya. Termasuk cara pengaturan saf. Yang mana Nabi SAW, para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan solat, kami mempertemukan tumit kami dengan tumit teman kami di sebelah. Jadi mata kaki kita dipertemukan dengan mata kaki teman di sebelah. Sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami bertemu. Jadi ada celah. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan syaitan yang masuk di celah-celah saf. Jadi jangan dibuka kakinya kayak kipas gini, tapi dilurusin seperti ini. Sejajarnya adalah pundak kita. Kata Nabi SAW, karena sungguhnya syaitan masuk di celah-celah saf itu seperti anak domba yang masuk di antara domba-domba dewasa, mengganggu solat. Jadi membuat kita tidak khusyuk, gitu kan? Dan caranya adalah kita ikuti pundak kita saja. Pundak kita ukurannya seperti ini, begitulah telapak kaki kita buka. Teman di sebelah juga begitu. Maka itu insya Allah sudah cukup untuk bertemu antara tumit dengan tumit. Kalau ada orang tersentuh kaki kita dia tidak mau, jangan dipaksa, jangan dikejar-kejar. Gak usah seperti itu ya. Karena ini adalah sunnah Nabi SAW. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.